Do you wanna know? Halo, perkenalkan nama saya Nasyimia Tulbaza dengan NIM 11920600064. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sia Komalasari dengan NIM 11920600074. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatih Plana dengan NIM 11920600075. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fitriani Hamjaya dengan NIM 11920600070. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nur Hidayah, NIM 11920600112 dari kelas 5B. Landasan teori. Menurut Wulandari, enzim adalah satu atau beberapa gugus polipeptida atau protein yang berfungsi sebagai katalis, senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Fungsi dari suatu enzim itu sendiri yaitu sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Nah, jadi enzim dapat berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien, mempunyai derajat kekhasan yang tinggi, dan enzim dapat menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja atau aktivitas enzim itu sendiri terdiri dari suhu, pH, konsentrasi enzim, jumlah substrat, serta zat yang mengaktifkan dan zat yang menghambat substrat serta aktivator dan inhibitor. Di samping itu, enzim digolongkan menurut reaksi yang diikutinya. Sedangkan untuk penamaannya menurut substrat, misalnya enzim amilase, urease, dan lain-lain. Penggolongan enzim didasarkan atas reaksi kimia, di mana enzim memegang peranan, yaitu terbagi menjadi 6 golongan. Golongan yang pertama yaitu oksidoreduktase, yang kedua golongan 2 transferase, golongan 3 hidrolase, golongan 4 liase, golongan 5 isomerase, golongan 6 ligase. Tujuan praktikum kali ini yakni mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi enzim amilase. Yang kedua, mengetahui dan memahami cara kerja enzim amilase. Yang ketiga, melakukan pembuktian pengaruh enzim amilase sebagai biokatalisator pada nasi. Dan yang keempat, mengetahui perubahan yang terjadi pada nasi setelah diberikan enzim amilase. Alat dan bahan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, alat ada panci, mangkuk, cangkir atau gelas. Total ada 4, sendok total ada 2, dan ulekan. Untuk bahannya yakni ada nasi, betadin, air liur atau salipa, dan air. Oke, langkah yang pertama, kita perlu menghaluskan nasi terlebih dahulu dengan mutuk. Haluskan nasi dengan menggunakan ulekan sampai dirasa nasi tersebut sudah halus dan sudah cukup lengket. Nah, oke, jadi ini dia nasi yang sudah dihaluskan. Dan selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu tuangkan nasi kepada masing-masing cangkir. Cangkir yang pertama yaitu untuk pada suhu ruang. Lalu cangkir yang kedua yaitu untuk suhu panas. Dan cangkir yang ketiga yaitu untuk suhu dingin. Nah, ini dia ketiga cangkir yang sudah kita isi dengan masing-masing nasi untuk dilakukan uji coba. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang ketiga yaitu tuangkan salipa ke dalam masing-masing cangkir. Ini dia salipa yang akan dituangkan kepada cangkir sebagai enzim yang akan mempengaruhi apakah nasi ini akan berubah dari amilum menjadi glukosa atau tidak. Selanjutnya, masukkan salipa pada masing-masing nasi. Uji kualitatif enzim amilase pada suhu ruang. Langkah yang selanjutnya yaitu tetesi nasi yang sudah diberikan salipa dengan iodin untuk mengetahui apakah enzim amilase tersebut sudah bereaksi atau tidak pada nasi. Yang pertama, untuk suhu ruang. Tambahkan beberapa tetes iodin ke dalam nasi yang sudah dicampur dengan air salipa. Lalu kita aduk nasi tersebut dan lihat apakah terjadi perubahan pada nasi. Di mana di sini terjadi perubahan, nasi menjadi berwarna biru keunguan atau biru pekat setelah ditambahkan oleh iodin. Uji enzim amilase pada suhu dingin. Selanjutnya yaitu untuk yang suhu dingin. Yang pertama kita tambahkan dulu air ke dalam panci. Lalu kita tambahkan es batu. Dan selanjutnya kita tambahkan iodin kepada nasi. Setelah itu
Masukkan pada suhu dingin dan kita aduk. Terjadi perubahan warna menjadi ungu. Enzim pada suhu panas. Yang selanjutnya yaitu pada suhu panas. Lalu kita tambahkan betadin pada nasi. Dan selanjutnya kita simpan di panci yang sudah dipanaskan dan aduk. 20 menit disimpan pada suhu panas, berubah menjadi warna biru kekuning-kuningan di mana enzim terdenaturasi. Yang pertama, kita haluskan terlebih dahulu nasi. Nah, setelah dihaluskan, kita tuang nasi pada 3 wadah atau 3 mangkok sini. Nah, setelah kita tuangkan nasi, selanjutnya kita tuang air ludah, air liur atau salipa. Setelah itu, kita teteskan betadin pada di sini, pada mangkok yang sudah ditaruh nasi dan air salipa. Sampel mendingin, sini saya pakai kode, ada yang D dingin, sini P nanti yang buat panas, dan sini ada yang buat suhu ruangan. Sini kita taruh. Nah, kita tunggu nanti selama 20 menit, dan ini suhu ruangan, dan ini nanti akan kita panaskan untuk kita cari tahu pada suhu panas. Nah, sekarang pada suhu panas, dalam panci sudah isi air. Kita taruh. Ya, karena sudah 20 menit, kita lihat hasilnya. Ini dia pada suhu dingin, warna terjadi perubahan warna, yaitu warna ungu pekat. Di suhu ruangan atau suhu biasa, di sini warnanya tidak terlalu pekat ungunya, dan di suhu panas warna ungu seperti ini berubah menjadi putih kekuningan. Baiklah, untuk langkah yang pertama yakni ulek nasi hingga hancur menggunakan ulekan ya. Untuk langkah yang kedua yakni masukkan nasi ke dalam cangkir sampel. Di sini ada 3 cangkir. Yang pertama sampel pada suhu ruangan. Yang kedua ada cangkir pada suhu ruangan panas. Dan yang ketiga ada cangkir pada suhu ruangan dingin. Untuk langkah yang ketiga yakni masukkan air liur ke dalam masing-masing cangkir. Untuk gelas pertama disimpan pada suhu ruangan, kemudian kita aduk hingga terjadi perubahan warna. Untuk sampel yang kedua, kita dapat menyimpannya pada air mendidih, lalu aduk hingga terjadi perubahan warna, yakni berwarna putih atau kuning. Untuk sampel yang ketiga, kita dapat menyimpannya pada suhu dingin. Di sini kita menyediakan wadah yang telah terisi air dan es batu, lalu kita dapat mengaduknya hingga terjadi perubahan warna ungu kehitaman. Dapat dilihat bahwa hasil praktikum yakni sampel yang disimpan pada suhu dingin yakni terjadi perubahan warna ungu kehitaman. Sedangkan sampel yang disimpan pada suhu ruangan terjadi perubahan warna yakni ungu keruh. Sedangkan sampel yang disimpan pada suhu panas terjadi perubahan menjadi warna putih. Nah, untuk langkah kerjanya, langkah yang pertama yaitu tumbuk sampai halus nasi putih. Masukkan nasi yang sudah halus ke dalam cangkir putih. Nah, untuk langkah selanjutnya, masukkan teteskan iodin ke dalam cangkir. Setelah itu, tambahkan salipa atau air liur ke masing-masing cangkir. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu simpan cangkir pertama di atas es batu, lalu lihat perubahannya. Langkah yang pertama, kita haluskan terlebih dahulu nasi yang sudah disiapkan dengan menggunakan ulekan. Seperti ini.
diaduk hingga merata. Tambahkan cairan iodin ke dalam 3 cangkir ini. Kemudian diaduk hingga merata. Gelas yang diberi nama huruf D disimpan pada suhu yang rendah atau pada air dingin. Gelas yang diberi nama huruf P disimpan dalam suhu tinggi atau air mendidih. Dan gelas yang diberi nama huruf R disimpan dalam suhu yang normal atau suhu ruangan. Lalu kita amati perubahan yang terjadi pada semua sampel setelah 20 menit. Berdasarkan hasil percobaan dapat diamati bahwa terjadi perubahan warna pada sampel yang dibiarkan pada suhu yang panas dan sampel pada suhu ruang. Oke, yang selanjutnya kita ke bagian hasil ya. Di sini dari hasil praktikum yang telah dilakukan di mana menggunakan 3 perlakuan, yaitu pada tabel kita lihat pada nomor pertama yaitu gelas pada suhu ruang, di mana hasilnya ketika awal diteteskan oleh iodin terjadi perubahan warna menjadi biru keunguan, dan setelah 20 menit disimpan di suhu ruang, nasi berubah warna menjadi ungu pucat. Nah, lalu yang kedua, ini ketika gelas yang berisi nasi dan campuran enzim amilase disimpan pada suhu panas, yaitu dengan cara dipanaskan pada kompor. Ketika awal ditetesi oleh iodin, si nasi itu berubah warnanya menjadi biru keunguan dan sangat pekat. Hal ini dikarenakan suhu panas ini mempercepat reaksi enzim. Lalu ketika setelah 20 menit disimpan, lama-kelamaan warnanya itu menjadi agak kekuningan dan ungunya memudar bahkan sampai hilang, dikarenakan enzim sudah melewati masa suhu optimum sehingga mengalami terdenaturasi di mana aktivitas enzimnya itu akan rusak dan reaksinya itu menjadi tidak ada reaksi. Dan yang ketiga yaitu gelas pada suhu dingin. Ketika awal ditetesi oleh iodin, berubah warna menjadi biru keunguan yang pekat, dan setelah 20 menit disimpan di suhu dingin yaitu di bawah es batu, maka warnanya menjadi biru keunguan yang sangat pekat dikarenakan ketika enzim disimpan pada suhu rendah atau suhu dingin, enzim itu sudah non-aktif sehingga tidak terjadi reaksi kimia. Lalu ini kita bisa lihat hasil gambar before after di mana nasi disimpan di suhu ruang, suhu panas, dan suhu dingin untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase. Kita bisa lihat perbedaan dari masing-masing perlakuan, di mana sebelumnya dan sesudah disimpan selama 20 menit. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan pada praktikum uji kualitatif enzim, yaitu pada enzim amilase dengan pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim, dapat dilihat pada tabel hasil dan juga gambar hasil, di mana pada tabel hasil perlakuan yang pertama yaitu uji aktivitas enzim amilase pada suhu ruang, yang dimana nasi yang telah diberikan saliva ketika ditetesi iodin atau betadin warnanya berubah menjadi biru keunguan. Hal ini menandakan enzim amilase sedang bekerja memecah amilum pada nasi, dan aktivitas enzim berlangsung secara normal, tidak lambat dan juga tidak cepat. Karena pada suhu 30 derajat Celcius enzim bekerja relatif normal. Namun setelah disimpan selama 20 menit, warna pada nasi menjadi sedikit mengalami perubahan biru keunguan yang pucat dan tidak pekat seperti ketika awal ditetesi iodin. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan penyimpanan selama 20 menit pada suhu ruang, lambat laun konsentrasi enzim berkurang sehingga membuat warna dari nasi memucat. Selanjutnya yaitu uji enzim amilase pada suhu panas. Seperti yang terlihat pada gambar dan tabel hasil, di mana terjadi perubahan yang sangat signifikan di antara keduanya. Ketika uji enzim amilase pada awal-awal pemanasan, dengan penambahan iodin dapat terlihat warna nasi langsung berubah menjadi biru keunguan yang sangat pekat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Pujjiadi
dalam bukunya pada tahun 2012 bahwa kenaikan suhu sebelum terjadinya proses denaturasi dapat menaikkan kecepatan reaksi, di mana ketika enzim amilase ini disimpan pada suhu panas, maka perubahannya langsung terlihat sangat cepat karena enzim amilase bereaksi dengan cepat dalam memecah amilum. Sedangkan pada gambar lain terlihat di mana setelah 20 menit dipanaskan, warna nasi menjadi kekuningan dan biru keunguan, perlahan memudar. Hal ini dikarenakan enzim sudah mencapai suhu optimumnya dan selanjutnya terdenaturasi. Seperti yang dikemukakan oleh Nangin, bahwa suhu adalah faktor yang memberikan dampak besar pada aktivitas enzim amilase. Umumnya, suatu enzim tidak memiliki aktivitas optimal pada suhu yang sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan reaksi yang melibatkan enzim memerlukan suatu pemanasan terkontrol yang akan menyediakan energi aktivasi yang cukup untuk memulai reaksi. Kenaikan suhu pada reaksi enzimatik akan meningkatkan energi kinetik molekul yang bereaksi sehingga mempercepat tumbukan antar molekul. Namun, suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan protein pada enzim terdenaturasi dan kehilangan aktivitasnya. Pada suhu optimum enzim, tumbukan antar molekul terjadi sangat efektif, namun tanpa terjadinya denaturasi protein, seperti yang terlihat pada tabel hasil, di mana aktivitas enzim akan rusak pada suhu yang sangat tinggi, sehingga kecepatan reaksi enzim melambat dan sampai tidak bereaksi kembali, yang menyebabkan tidak terbentuknya warna biru keunguan, melainkan kekuningan. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Sri Wahyuni bahwa suhu optimum yaitu suhu yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia dengan kecepatan yang paling besar, dan kenaikan suhu menyebabkan aktivitas amilase meningkat hingga mencapai suhu optimum. Setelah mencapai kondisi optimum, terlihat bahwa aktivitas enzim akan menurun. Terjadinya penurunan aktivitas enzim ini terjadi karena pada suhu tinggi struktur enzim akan berubah, mengalami denaturasi sehingga sisi aktif enzim akan rusak. Selanjutnya yaitu pada perlakuan yang ketiga, di mana uji aktivitas enzim amilase pada suhu dingin. Seperti yang terlihat pada tabel dan juga gambar hasil, di mana ketika berada pada suhu dingin, nasi yang ditambahkan enzim amilase dari saliva akan mengalami perubahan warna menjadi biru keunguan yang pekat. Dan setelah disimpan selama 20 menit, warnanya menjadi lebih pekat. Di mana ketika berada pada suhu rendah, reaksi kimia pada enzim berlangsung lambat. Berbeda jika enzim berada pada suhu yang lebih tinggi, reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Ketika enzim bekerja pada suhu rendah, maka enzim akan mengalami non-aktif, yang artinya reaksi enzim tidak bekerja, tetapi akan kembali lagi bekerja ketika sudah berada suhu yang normal atau lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika disimpan selama 20 menit, warnanya akan menjadi lebih pekat. Nah, jadi berdasarkan praktikum uji kualitatif enzim, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor suhu. Enzim amilase bekerja secara optimal pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius dan mengalami denaturasi ketika suhu lebih tinggi yang membuat enzim rusak dan tidak terjadi reaksi kimia. Dan enzim amilase akan mengalami non-aktif jika berada pada suhu yang lebih rendah daripada suhu normal atau yang biasa kita sebut dengan suhu ruangan.